Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang sudah familiar bagi masyarakat di Pulau Jawa, khususnya daerah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya, yaitu kesenian ebek atau kuda lumping. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kesenian ebek atau yang biasa orang menyebutnya kesenian kuda lumping atau disebut juga jaran kepang. Ya, disebut seperti itu karena memang kesenian ini menggunakan kepang, yaitu anyaman dari bambu yang berbentuk menyerupai kuda. Kesenian ebek ini adalah salah satu bentuk kesenian tari yang berasal dari daerah Banyumas. Tarian ebek ini menggambarkan prajurit perang yang sedang menaiki kuda. Gerakan tariannya merupakan gambaran kegagahan yang diperagakan oleh setiap pemain ebek. Asal-usul atau sejarah kesenian ebek ini diperkirakan telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya saat manusia masih menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu ialah paham dengan memuja roh atau arwah orang yang telah meninggal, atau paham kepercayaan terhadap benda atau hal lainnya yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Sejarah dan perkembangan kesenian ebek. Mengapa kesenian ebek dipercaya sebagai salah satu kesenian dari zaman dahulu? Hal ini dapat dilihat dalam kesenian ebek. Ada unsur interest, yakni unsur kesurupan, atau orang menyebutnya wuru, atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah mendem. Bentuk kesenian semacam ini adalah salah satu ciri-ciri kesenian yang muncul pada zaman animisme dan dinamisme, di mana orang masih percaya pada kekuatan-kekuatan alam dan roh halus. Kesenian ebek dipercaya sebagai kesenian asli, karena kesenian ebek ini belum terkena pengaruh dari budaya lain, bahkan dari agama Hindu dan Buddha, yang termasuk agama pertama yang masuk ke Indonesia. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kesenian ebek ini banyak berkisah tentang kehidupan keseharian masyarakat tradisional, wejangan, dan bercerita tentang ebek itu sendiri. Dan lagi, kesenian ebek ini hampir kesemuanya menggunakan logat bahasa Jawa ngapak Banyumasan. Beberapa contoh lagu-lagu dalam ebek yang sering dinyanyikan adalah Sekar Gadung, Eling-eling, Ricik-ricik Banyumasan, Tole-tole, Waru Doyong, Ana Maning Modele Wong Purbalingga, dan lain sebagainya. Kesenian ebek biasanya digelar untuk acara-acara seperti hajatan, untuk mantu atau menghitankan anak laki-laki. Di samping itu, kesenian ebek juga digelar pada upacara-upacara pada bulan Suro atau upacara desa lainnya. Dan lebih lagi, kesenian ebek ini menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri bagi daerah yang masih memiliki banyak grup kesenian ebek, seperti Cilacap ataupun daerah-daerah lainnya. Layaknya sebuah pagelaran, kesenian ebek juga memberikan sebuah atraksi yang memberikan kekaguman tersendiri. Atraksi ini diawali dengan tarian yang menampilkan beberapa penari ebek dengan lemah gemulai diiringi musik gamelan. Atraksi berikutnya adalah babak canturan. Di sini, pemain akan mendem atau kesurupan. Bentuk atraksi pada babak ini seperti misalnya makan beling atau pecahan kaca, makan dedaunan yang belum matang, atau makan daging ayam yang masih hidup sekalipun, atau berlagak seperti monyet, ular, dan lain-lain. Dan terkadang warga sekitar mulai menggodanya dengan meneriakkan ebek, yang mana akhirnya akan lari tunggang langgang dikejar ebek itu sendiri. Dan hal ini menjadi hiburan bagi warga sekitar atau penonton. Atraksi interest ini hanya dimainkan oleh pemain yang memiliki indang atau pembantu. Masing-masing pemain memiliki varian indangnya yang berbeda. Di antaranya ada indang ketek atau monyet, yang mengantarkan pemain pada kondisi interest meniru perilaku monyet, indang jaran, indang mayit, dan indang macan, dan lain-lain. Kesenian ebek biasanya ditampilkan sambil diiringi musik calung Banyumasan atau gamelan Banyumasan, ditabuh oleh nayaga atau pengiring yang sudah menyatu dengan para penari. Pada awalnya, kesenian ebek hanya diiringi dengan alat musik yang disebut bende.
Alat musik ini memiliki ciri fisik seperti gong, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan terbuat dari logam. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, pagelaran kesenian ebek ini tidak lagi semata-mata hanya untuk sebuah ritual atau sebuah acara khusus seperti pada awal kemunculannya. Demikian asal-usul ebek yang telah kami rangkum. Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.